Okay guys, good morning everyone. Okay. Before we start this presentation for today, has anyone here ever learned about this before? Maybe some of you have already about this topic or know about this topic. Before we start this topic, it's introductory. Okay. Before we start this presentation, let's introduce ourselves first. My name is Agus Prayoga and my partner is Calvin Aditya. Okay. Next. Okay, everyone. We will use di sini kami menggunakan we will use 5W plus 1H of introductory aid. Then that is what, why, who, when, where, and how. Next. What is introductory aid? Apa sih introductory aid? Introductory aid is the use of the word it as a dummy subject or object in a sentence to replace an infinite phrase, gerund phrase, and also functioning as the subject. By using this form, the sentence becomes more concise, natural, and less rich. So, without this, to study every day is important. And with it is important to study every day. Nah, maksud dari introductory ini adalah pengantar it dan sebuah kata sebagai dummy subject. Dummy subject ini adalah subjek sementara atau objek pada sebuah kalimat untuk menggantikan frasa ini, frasa atau klausa sebagai subjek. Dengan menggantikan bentuk ini, the sentence become kalimat bisa menjadi lebih natural atau tidak beku. Kemudian itu ada example-nya with it, dengan it. To study every day is important. Ketika menggunakan it is important to study every day. Untuk materi ini nanti akan dijelaskan cara mengganti it dari sebelum tanpa it ke bentuk it. Nah, untuk pertama ini hanya mengenalan saja apa sih introductory it itu. Next. Why do we use introductory it? Kenapa harus gunakan introductory it? We use introductory it to make sentence sound more natural, smooth, and less awkward. It helps avoid long or difficult subject at the begin of a sentence. Nah, kita menggunakan introductory it ini untuk membuat sebuah kalimat supaya terdengar lebih natural
dan tidak kaku alias awkward. Kemudian it's how. Hal ini digunakan untuk membantu mengurangi kata yang baku, terutama pada subjek yang panjang, biasanya di awal. Subjek panjang di awal kalimat, the beginning of a sentence. Next. Oke, next kita akan membahas tentang who. Apa itu who? Siapa? Oke, jadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Agus. Kalau itu ada what, ya, what itu apa itu interrogative. Kemudian tadi why, ya, why ini berarti mengapa kita menggunakan interrogative. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang who, artinya siapa yang nantinya akan menggunakan interrogative ini. Anyone can read these words? One. Tolong baca ini. Video sekarang. Introductory it is usually used by English speaker, writer, and learner to make sentence more natural and easy to understand. It helps anyone who wants to express ideas clearly without sounding too formal or awkward. Oke, thank you. Kita tolak perkata ya. Oke, introduction, pengenalan biasanya digunakan oleh English speaker, berarti pembicara dalam bahasa Inggris, ya, pengomong bahasa Inggris. Writer, penulis bahasa Inggris berarti, and learner, pembelajar bahasa Inggris, untuk membuat sebuah kalimat lebih natural dan mudah untuk dimengerti. Itu membantu orang-orang yang ingin mengekspresikan idenya lebih clear, lebih jelas tanpa terdengar terlalu formal atau aneh. Ya, jadi itu siapa yang akan menggunakan? Jadi yang akan menggunakannya adalah English speakers, writer, and learner, ya. Semuanya dalam bahasa Inggris. Nice. Oke, when do we use introduction? When ini apa? Kapan? Oke. Ada yang mau baca tentang ini sama? Just boleh silakan. Bagian mana? Teksnya boleh. Introductory, it is often used when someone wants to explain actions, situations, or facts in daily communication, writing, or formal context. It makes sentence smoother and more natural whenever we begin with an infinitive phrase, a gerund, or a clause. Baik, thank you Zaskia. Jadi kapan kita akan menggunakan it ini? Jadi it akan digunakan ketika seseorang ingin menjelaskan action ini berarti tindakan, situasi atau fakta dalam komunikasi sehari-hari. Jadi penggunaannya itu untuk biasa kita bicara dengan yang informal seperti itu. Bicara sehari-hari. Itu membantu untuk kalimat yang kita ucapkan smoother, lebih lembut dan terkesan natural. Oke, ada yang kurang lebih sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi. Untuk selanjutnya itu ada where is introduction used. Jadi konteksnya itu pemakaian introduction ini tuh gimana penggunaannya. Nah, biasanya introduction used in grammar, English literature, academic writing, and daily communication. It appears when a sentence begins with infinitive phrase, gerund, or clause to make the sentence smoother and more natural. Nah, jadi biasanya pemakaian introductory itu ada di grammar atau English lesson itu untuk mengajarkan struktur penulisan kalimat supaya kalimat tersebut benar gitu. Nah, untuk academic writing itu hampir sama juga sebenarnya. Jadi itu membuat tulisan yang formal itu terlihat lebih rapi dan tidak kaku. Nah, untuk daily communication itu membuat percakapan kita sehari-hari itu lebih singkat dan lebih enak lah gitu sebenarnya. Boleh next?
sebelum kita masuki pembahasan inti nih dari materi ini, mungkin lebih baik kita icebreaker dulu. Oke, kita akan sebelum mulai materi intinya, yuk kita icebreaking dulu. Jadi untuk meningkatkan konsentrasi teman-teman juga. Let's go. Oke. Oke, kita akan mulai untuk icebreakingnya, namanya up, down, and boom. Jadi aturannya, teman-teman akan bagian berpasangan, dua orang. Terbungkus. Pasangannya teman sebelah aja, teman sebelah. Ada kamu Bobby loh. Bobby sama bapak, sama Oke, untuk aturannya silakan buat tangan seperti ini. Biar enak sama cowok. Jadi aturannya nanti akan kami berikan arahan nih, up, down atau boom. Jadi kalau kami bilang up, tangan teman yang paling bawah naikin ke atas. Oke. Oke. Boom. Nanti konsentrasi dulu nih, yang bawah naik ke atas. Oke, satu kali saja. Itu kalau up. Kalau up berarti tangan yang bawah naik ke atas. Kalau down, kami bilang down, tangan yang di atas turun ke bawah. Kalau boom, tangan yang teman paling atas, siapapun itu, nampak tangan yang paling bawah. Ini, berarti tangan yang atas itu apa? Tangan yang bawah berusaha. Jadi kalau yang enam, kita lanjutkan lagi.
Kalau salah berarti ya. Kalau lambat kita salah. Don't up. Salah. Ayo yang salah ya. Abdon. Apa itu? Telat. Apa? Sih, sebentar belum.
Don't up. Aman lah ya. Don't Lamanya. up. Bilang. Don't up. Iya. Don't boom. Ayo, yang mana? Ada tapi bawah. Ada di bawahnya. Gimana ya? Bisa dong. Boleh lah. Wah, susah Ini yang winner. Yuk, kita yang sepadan. Ini pemain kita sisa 5 orang nih, jadi ngapain dulu karena ganjil. Jadi kembali. Ya kalau up tetap naik ke atas, down tetap naik ke bawah. Kita turun ke bawah. Kalau karena di bawah tetap naik atas. Sekarang gitu. Salah gitu. Oke, kita mulai ya. Kalau apa tetap naik ke atas. Kayak di atas. Bawah ke atas. Oke, kita lanjut. Ganti yang kamu bawa.
Nanti sampai itu. Sabar. Down. Up. Down. Down up. Don't up. Up. Down. Down. Doni. Down up. Tujuh. Up, down up. Bentar tuh dulu. Demi nomor Up. Strategi. Down. Boom. Anjir. Untuk Kita coba. Tahu ya, Cong. Ada. Kasih deh. Jualan makan dong. Ada film kan? Selesai sudah breaking kita. Semoga teman-teman tetap semangat sekarang. Masih tak? kurang Oke, ini kita akan lanjutkan ke materi intinya nih. Yang akan dijelaskan kembali oleh Vivi lagi. Materi selanjutnya yaitu how to use introductory. Nah, bagaimana cara penggunaan dari introductory. Nah, di dalam materi ini ada dua pembahasan, yaitu ada type of introductory dan common mistake in introductory. Nah, untuk yang pertama itu ada type introductory. There are two main ways to use it. It as a subject and it as an object. Nah, jadi di dalam tipe-tipe introductory ini ada dua, yaitu it sebagai subjek dan it sebagai objek. Untuk pembahasan pertama itu ada mengenai it as a subject. Nah, untuk yang pertama it as a subject starting time. Nah, jadi starting time ini digunakan untuk menyatakan waktu seperti tanggal, hari maupun jam. Nah, untuk formulanya itu ada formula penulisannya itu ada yang pertama itu tentunya ada it, lalu ada to-be-nya disesuaikan antara is, was atau will be. Nah, penggunaan to-be ini biasanya itu menyesuaikan waktu. Kalau is present atau sekarang, kalau was itu past atau lampau, will be itu untuk future atau ya waktu yang akan datang. Nah, lalu setelah to be ada time untuk menyatakan waktunya itu. Nah, lalu ada adverbial past itu keterangan untuk menambahkan informasi. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Ini ada kalimat awalnya today is Monday. Nah, ketika menggunakan it itu akan menjadi it is Monday today. Nah, ini kan sudah sesuai dengan formulanya. Jadi ada it, ada to be-nya itu is, lalu ada Monday ini sebagai time-nya dan today sebagai adverbial past atau keterangannya.
contoh soal lagi, the time was 5 o'clock when he left. Jika dimasukkan ke intro akan jadi it was 5 o'clock when he left. Nah, untuk contoh soal yang terakhir ini ada kata awal, kata asalnya my birthday will be tomorrow. Nah, untuk ketika di dalam introduksi itu apa itu menjadi apa? Ada yang mau bantu saya jawabnya? Pilih aja nih. Ini ubah bentuk it. Yang bawah. Tapi ya. Boleh coba. Boleh. It is my birthday tomorrow. Sebenarnya sebenarnya itu adverbial clause itu apa? Itu keterangan. Keterangan. Ini tambahan untuk informasi mengenai kalimat. Bisa Hah? It is my birthday. Perbaikan ini ya. It will be. Ya. It will be. It will be my birthday. It will be My birthday. Oh, berarti keterangannya itu opsional ya? iya opsional. Tergantung kalimatnya. Dan kalimatnya. Adverbial itu untuk tambahan informasi. Ada pertanyaan untuk bagian ini? Cukup? Untuk selanjutnya itu ada it as a subject, starting with the weather adjective. Nah, starting the weather ini untuk menyatakan cuaca. Kalau adjektif ini menyatakan menggambarkan keadaan cuaca atau mendeskripsikan cuaca tersebut. Nah, di sini juga ada formulanya, yaitu ada it, lalu ada to be juga. Nah, di sini setelah to be itu ada kata adjektifnya, lalu ada adverbial clause. Jadi starting the weather adjective ini biasanya menggunakan kata sifat yang sering dipakai itu seperti cloudy, hot, sunny, stormy, foggy, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh sama seperti tadi sebenarnya. Today is cloudy. Nah, jika diubah menjadi it, itu ada yang pertama ada it, lalu ada to-be-nya is, lalu ada adjektifnya nih, yaitu cloudy, dan adverbial clause-nya sebagai tadi itu today. Contoh selanjutnya itu yesterday was hot. Jika diubah maka jadi it was hot yesterday. Nah, di bawahnya ada soal lagi nih yang belum tahu jawabannya. Ada yang mau jawab? It will be sunny tomorrow. Jadi kata adjektifnya itu sunny dan adverbial clause-nya adalah tomorrow. Ada pertanyaan untuk pagi ini? Atau ada yang belum jelas? Cukup? Boleh, Mas? Nah, sekarang itu starting the weather progressive. Nah, kalau sebelumnya itu starting the weather adjektif, sekarang progressive. Nah, sebenarnya letak bedanya itu kalau progressive itu menyatakan cuaca yang sedang terjadi saat ini. Gitu. Nah, biasanya starting the weather progressive ini menggunakan kata kerja. Kalau sebelumnya kalau adjektif itu menggunakan kata sifat, kalau progressive itu menggunakan kata kerja seperti raining, snowing, storming, hailing, ataupun shining dan sebagainya. Nah, untuk formula starting the weather progressive itu hampir sama dengan
setting the weather adjective, cuma perbedaannya ada di tambahan verb in. Jadi kalau setting the weather progressive itu menggunakan tambahan verb in dalam penulisannya. Jadi seperti ini, bright is very now. Jika diubah ke bentuk infinitive maka akan jadi it is raining now. Kan di sini ada kata falling nih. Nah, ada yang tahu nggak kenapa falling itu ketika diubah ke bentuk ke bentuk if itu nggak ada fallingnya. Ini kan ada kata hilang. Iya, ada yang tahu? Ya di request rain is falling berarti rain juga. Iya. Sendiri. Yang terjadi itu. Iya, betul. Tambahan sedikit, jadi kenapa nggak ada kata falling itu lagi? Karena di sini kan rain itu sebagai noun. Nah, jika diubah ke bentuk if, maka rain itu akan berubah menjadi verb in. Jadi raining. Makanya tidak perlu lagi falling kalimat falling ini, karena kata falling itu untuk menyatakan aksi. Ada mana? Atau belum? Tuh. Nah, satu lagi yang soal yang belum terjawab. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, it will be raining this evening. Baru-baru? It will be raining in the evening. Kalau ada pertanyaan lagi mengenai materi ini, boleh Ya. Ini kan progresif nih. Misal snow was falling last night, it was snowing last night. Nah, si snow-nya ini masih terjadi sampai sekarang, gimana? masih terjadi sampai sekarang. Oh, oke. Tapi kalau will be raining dan ada benar dong. Misalnya, rain will be falling in the evening kan. Nah, itu kan bakal terjadi hujan kan malam. Bedanya sama it will. Yang sebelumnya tuh apa? Tadi sudah ada itu kan? Iya. Jadi bedanya sama yang tadi deh. Untuk will be aja kalau yang past masih bisa diakal. Nah itu bedanya sama it will rain apa? Di bawah. Ya. Kalau ini kan jelas dia saat ini besok ya. Kalau yang raining tadi besok it will rain tomorrow. Bedanya sama yang ini apa nih? Ya bedanya yang tadi adjektif ini progresif. Iya. Tapi yang ini udah terjadi loh. Atau gimana sih? Kok jadi tahu? Itu sebetulnya sama karena di study the weather progressive itu kan menggunakan verb in. Katanya kalau juga sekarang progresif, tapi itu will be kan akan menjadi nanti bukan sekarang. Nah, bedanya sama yang adjektif doang apa? Ya. Kenapa harus it will raining tomorrow? Kalau bisa it will rain tomorrow, gitu loh. Tujuhnya. Iya, kenapa harus ada verb-nya kalau dia memang belum terjadi gitu. Misal sih, tadi kan saat ini dia jadi, misal dia progres bisa nggak? Kalau bisa gimana? Kalimatnya gitu. Mau lihat bedanya aja. Ini beneran aja ya, bukan mau lihat. Coba, jadi ini nggak apa-apa. Apa soalnya ini? Bentar ya. Oke. Ini pakai kalimatnya sama aja. Misal mau pakai rendering aja. Apa antara ini dengan progres. Oh, kalau beda, tadi kan sama ini rain, ya beda gitu.
Satu. Apa ya? Kenapa menggunakan Gembira ini? Karena itu untuk sebenarnya artinya itu hampir sama, cuman kalau di grammar itu kalau it will be right itu salah tulisannya. Oh iya. Iya. Nah kalau it will be ready itu untuk itu grammar yang benar untuk menyatakan keadaan hujan yang sekian kemungkinan berlangsung di masa depan, waktu yang akan datang. Itu deh saya yang jadi soalnya. Jadi artinya itu hampir sama, cuma grammar itu agak salah penulisannya dan maknanya itu agak beda. Beda yang sebelumnya. Mau kan? Bentar tuh. Anak sekarang. Ini salah. Jadi kan ini bukan berbeda ini sama. Ya, kalau iya, jadi saya perlu jelasin kenapa Jadi dia ini lebih ke apa ya? Ngeliatin nounnya juga. Iya, Bisa kayak sandi lagi. Kalau bisa jadi di progresif, tapi dia bakal jadi it will shine tomorrow mungkin. Jadi nggak pakai sandi lagi. enggak lagi Kayak tapi jadi ini kan. Menjawab pertanyaan yang Rizka tanya tadi, kenapa enggak it will be? It will, bukan it will be. Nah kalau nggak pakai be itu kan be itu wajib hadir di pola grammarnya. Jadi setelah subjek itu ada will, setelah will itu ada be. Jadi kenapa dia it will be right bukan it will right? Karena pola grammar atau pola penulisannya itu emang harus setelah will itu ada be. Makanya dia nggak cocok kan it will be rain gitu. Iya. Dia harus it will be raining. Sudah enggak? Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh it's that Now we will continue it as subject indicating distance. Apa itu indicating distance ini? Sebenarnya indicating distance ini adalah untuk menentukan jarak durasi. Misalnya di sini, the distance from my house to the office is about 5 km. Nah,
Untuk example di sini, kalian bisa lihat example yang pertama. Apakah dia sudah menggunakan formula di atas? Ini kan ada example ya. Example yang pertama. Nah, apakah example yang pertama ini sudah menggunakan formula it to be yang di atas ini? Pertanyaannya apakah example yang nomor 1 number 1 use menggunakan formula di atas? Yes. Yes, sir. Ya, teman-teman pasti masih ada yang bingung. Yeah. Untuk let's change it into the it form. Nah, untuk formula pada indicating distance ini dia juga hampir sama seperti sebelumnya, karena ini juga it sebagai subjek, yaitu menggunakan formula it plus to be. Nah, to be yang digunakan di sini sama seperti sebelumnya, is, was, or will be, plus adjective dan juga adverbial clause. Nah, teman-teman pasti tahu kan penggunaan to be di sini is, was, will be untuk apa saja. Nah, langsung saja kita masuk ke example nomor 1. The distance from my house to the office is about 5 kilometers. Dan di sini sudah dirubah ke bentuk it. That is, it is about 5 kilometers from my house to the office. Nah, di example pertama, kenapa the distance ini hilang? Udah diganti it. Ya, that's right. Number 2, the place was far from the city center. So number 2 sama seperti jelas dia juga di atas ini sudah diganti. Ini was far from the city center. Nah, dari kedua contoh di sini, nah, untuk yang number 1, di example it is about 5 km from my house to the office, yang mana adjektif? Yang mana adjektif dari kalimat ini? Kalimat ini adjektif. Not 5 kilometers. Yes. Adjektif di sini adalah about 5 km. Kemudian untuk adverbial clause yang mana? From my house. From my home. Yes, that's right. From my house di sini adalah adverbial clause. Kemudian untuk yang nomor 2, the place was far from the city center. Nah, di sini yang mana buktinya? Was. Kemudian yang mana adjektif? Adjective from. Kemudian untuk adverbial clause-nya yang mana? City center. City center. Yes. Nah, di sini ada satu contoh soal. Teman-teman mungkin ada yang bisa jawab untuk contoh soal di bawah ini. The domain will be yes, that's right. It will belong to the domain of the village. Next. Nah, kemudian ada it sebagai subjek, yakni emphasizing the meaning of a sentence. Di sini it sebagai subjek untuk menekankan sesuatu atau sebuah kejadian menggunakan formula it plus to be, kemudian adjective or noun plus to infinitive. Langsung saja ke contohnya, example
To learn new language is easy. It's easy to learn new language. Nah, dari bentuk example di sini, yang mana adjective or noun? Untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama, yang mana adjective or noun? From the past, learn. Yes. To learn. Kemudian untuk adjektif, salah. Untuk adjektifnya ini easy. Kemudian untuk infinitifnya learn new language. To learn new language. Mengapa di sini to infinitive to learn new language? Karena aturan pada frasa infinitif yaitu to plus verb atau to plus kata kerja. Aturan pada to infinitive verb. Kalau adjektif dia juga kata sifat atau kata sifat lah atau benda. It easy to learn new language. Maka tidak ada kesalahan. Untuk adjektif benar easy ada sebagai adjektif. Kemudian to learn new language-nya ini adalah sebagai infinitif atau frasa infinitif. Kemudian contoh kedua, to get a reservation at the restaurant was difficult. Kemudian dirubah ke bentuk kayaknya menggunakan formula di atas, jadi it was difficult to get a reservation at the restaurant. Nah, untuk contoh yang kedua ini yang mana adjektifnya? Difficult. Difficult. Difficult di sini adalah adjektif. Kemudian untuk frasa infinitifnya Get a reservation. ya, untuk frasa infinitifnya adalah to get a reservation at the restaurant. Kemudian contoh yang terakhir, to make you as a pleasure. Nah, di contoh terakhir sampel ini, bagaimana adjektifnya? Kemudian untuk frasanya, frasa infinitifnya gimana? Ya. Nah, apa di sini to meet you ini dikatakan sebagai frasa infinitif karena aturan dari frasa infinitif ini adalah to plus verb. Nah, dia harus menggunakan to plus verb. Itu adalah aturan dari frasa infinitif. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Berarti kayak new language terus at that restaurant itu sebenarnya apa sih? Adverbial phrase. Ya itu kan. Ya. Sebenarnya boleh aja kalau misal dia cuma ngomong dari sisi to learn gitu. Gak pakai new language boleh. Misal dia ada kalimat sebelumnya tapi. Ya. Next. Akan dilanjutkan oleh yang saya pakai. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari it itu sebagai sebuah objek. Sebelumnya kan tentang subjek nih. Apa perbedaan subjek dan objek? Kita tahu. Subjek itu apa? Pelaku. Ya, oke, berarti pelakunya. Kalau objek? Benda. Oke, nah berarti itu. Nah, ini formulanya. Ini formula dasar dari it sebagai objek. Perbedaannya dengan subjek, kalau it sebagai subjek itu peletakan itnya di depan. Kalau sebagai objek biasanya di tengah, penghitung yang umum itu di tengah setelah verbnya. Setelah kata kerjanya. Ya, nah itu perbedaannya dengan it sebagai subjek tadi. Oke, untuk example ya, ada kalimat sebelumnya. Cheating on exam is wrong, I think. Diubah ke bentuk it. I think it wrong to cheat on exam. Oke? Untuk contoh yang kedua, being on time is important. She considers. Ada yang mau bacakan satu orang? Just boleh. Bagian kanan. Yang itnya sebentar.
She. Yes. Bagaimana deh? Itu ya? Yang mana? She considers it important to be on time. Oke. Nah, contoh terakhir. Starting early is a good idea. We believe. Nah, jadi kita convert ke it-nya. We believe it a good idea to start early. Jadi perbedaannya it object ini dengan it subject tadi ada pada posisi it-nya. Kalau subjek itu it-nya di depan, kalau it-nya sebagai objek itu di tengah setelah verb-nya. Oke, ini untuk pola dasarnya. Ini ada tipe lain dari it sebagai objek. Perbedaannya adalah di sini menggunakan kata that. Dan ini berarti sebagai penekanan ya biasanya. Nah, jadi contoh perbedaannya hanya dasar tadi adalah penggunaan that di sini. Oke, saya bacakan ini. We consider that the company is giving bonuses a good thing. Nah, setelah diubah bentuk it, we consider it a good thing that penekanannya the company is giving bonuses. Oke. Contoh kedua ada yang mau bacakan? Ada belum? Yang mana? Yang kedua, yang atas loh. Sekarang yang bawah langsung. Kan dan itu very complicated. Ya, gibah bentuknya. I find it difficult that the news of very complicated. Oke, itu untuk contohnya. Kemudian contoh ketiga, boleh satu orang bacakan? Hijau. Tadi kan siapa ini ya? Oke, coba. They meant that they would tolerate mistake player. They meant a player that they will not tolerate mistakes. Oke. Nah, jadi untuk objek ini ada satu macam pola kalimat tadi. Perbedaannya adalah dia menggunakan koma. Fungsi koma ini sama sebagai dan tadi, jadi untuk penekanan. Jadi kalau kita baca itu agak sedikit jeda berarti kan untuk menekan itu. Ini untuk contohnya, I find he forgot his homework obvious. Setelah diubah ke bentuknya, I find it obvious he forgot his homework. Perbedaannya adalah menggunakan komanya di sini. Lihat sebelumnya dong. Oke. Gimana itu? Oh, lah jauh. Yang pertama sih. Ini. Yang benar. Oke. Kalau untuk ini from uji koneksi kita Ada ini. Tadi ada saya cek ya. Tidak. kalau secara grammar, I think it is wrong. Tapi Harus ada To be. tapi nggak tahu benar benar. Gimana kira-kira? Berarti kalau yang problem jadi smart lagi. Iya. Ini lebih ya. Iya sih dia sudah Iya. Kayak agak mengganjal kalau I think it's wrong. it's wrong. Ya, I think it's wrong kan? Biasanya. Cuma kalau tidak tahu kalau luar biasa. Tapi nggak tahu ya.
Paulo. Oke, terima kasih itu atas pendapatnya. Jadi sedikit saya koreksi. Memang benar ternyata setelah ini tuh butuh to be, butuh butuh is, was atau will be tadi. Nah, cuman kenapa ini tidak ada? Jadi ini seperti pola yang lama yang lawas. Jadi untuk di bahasa Inggris modern dia butuh ada isnya, to be-nya. Jadi kalau kita tambahkan is di sini berarti kita ubah ya. I think it is wrong to change exam. Nama to be-nya. Tapi untuk pola formulanya sama. Oke, maaf kalau ada salah. Sekarang bagusnya pakainya is. Ada isnya, ada to be-nya. Nah, oke, berarti itu tadi ya pakai objeknya ada 3 macam. Jadi pola dasar, terus ada pola yang menggunakan that, ada juga yang menggunakan koma. Nah, untuk yang objeknya cuma 3 macam itu saja. Perbedaannya dengan subjek tadi, berarti posisi it-nya kalau subjek itu di depan, kalau objek it-nya di tengah. Perbedaan di pola kalimatnya. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Agus. Kalau selesai atau kesalahan yang sering atau kesalahan umum pada penggunaan introductory. Yang pertama ada placing long subject at the beginning with atau menaruh subjek panjang di awal. Menaruh subjek panjang di awal kalimat. Seperti the distance, the place. Nah, contoh di sini ini ada contoh that she forgot to submit the maaf, di sini ada kesalahan untuk benar salah dan benar. Untuk yang benarnya sebenarnya kalimat yang bawah ini itu ada the manager that she forgot to submit the report. Nah, untuk bentuk kesalahan pertama ini sangat sering ditemukan karena biasanya kalau menaruh subjek panjang di awal, maka sebuah kalimat ini akan menjadi tidak natural atau baku. Nah, kemudian untuk kesalahan yang kedua, using this or that as a demi subject, menggunakan this atau that sebagai subjek sementara. Mengapa tidak boleh menggunakan using this or that as a demi subject? Karena untuk this atau that ini biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau penekanan, seperti yang dibilang oleh Kevin. Misalnya this or that ini digunakan sebagai penekanan, maka tidak boleh menggunakan this or that sebagai subjek sementara. Nah, bisa dilihat kalau di drawing, this is important to practice every day. Dan dirubah untuk it is important to practice every day. Yang terakhir, do not use emphatic structure. Jangan menggunakan struktur penekanan jika tidak perlu. Contoh di sini, it was Tom who won the race. Dan untuk bentuknya Tom won the race. Dan akan diberikan oleh Kevin Batis. Kurang lebih untuk materinya sudah cukup selesai. Jadi di sini kita menampilkan contoh penggunaan ini dalam sebuah kalimat, sebuah teks itu nih. Yuk kita baca sama-sama. Boleh nggak kita pilih satu orang baca kata gitu sampai titik dulu? Ada yang mau menang ya? Boleh. Lebih nanti lah. Dari apa ya? Dari apa?
was slowly and with kindly. Oke, boleh artinya aja? Kita kan sambil bercerita sebuah cerita nih. Selain itu, selanjutnya berawan dan sedikit Nah, ini contohnya ini kami tekankan yang ada itnya nih. Itnya berarti kalimat yang ini ya. It was fluffy and a bit silly. Penggunaan itnya di sini. Oke, next bro. Bilang. Begini berarti. Oke, next. Nah di sini itnya di sini ya. It was already 4 p.m. Berarti itu sudah already berarti sekarang jam 4 ya. Next, demo. Karena dulu zat dulu. Sampai mana? Dari sini sampai sini. I had to go to the bookstore to buy a new novel. Jadi aku pergi ke toko buku untuk membelikan novel baru. Nah di kalimat ini ada tidak penggunaan itnya? Tidak. Tidak ada. Oke. Nah, yang diperlukan di sini ya. Next, boleh. It's only 5 minutes from my house. Oke, di sini ada yang penggunaan itnya. It is only 5 minutes walk from my house. Next, boleh. Sekarang. Dari sini ke main. Because I will be best tomorrow. Karena penting menggunakan untuk hari ini. Nah, kalau di kalimat ini ada yang menariknya di sini. It was. Next, tadi ada. Oke, sudah. Before leaving, I grabbed my thick jacket. Oke. Aku. Hah? Oke. Ya, sebelum pergi aku kayak menggabungkan jaket tebal dulu. Oke. Nah, untuk di kalimat ini ada nggak adanya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Next, ada yang mau? Boleh di Kata apa ya? I love this jacket. It feels so soft and comfortable. Aku suka jaket ini, rasanya lembut dan nyaman. Oke. Next. Ada yang mau? Halo? Halo. Sampai Ini banyak bro. nggak ada waktu yang lalu. Ini dari iPhone sampai Pocket. I put my wallet in the jacket pocket. Artinya? Saya mengatakan wallet saya di kantongnya. Oke. Next, ada yang mau? Cece. Apa? Boleh nggak? Ini. It's my favorite Oke, next ada yang mau? Coba dong. Akbar. Okay, baca dulu. I found the novel I was looking for. Jago. Pergi ke toko dan aku menemukan novel yang kuinginkan. Yang punya Sorry, can you speak lagi? Repeat. di toko aku menemukan novel yang kuinginkan. Apa? Boleh Pak? Bisa. Agus, geser Agus, gak lihat. Permisi.
Baru. I held it in my hand and felt very happy. Artinya apa? Saya memegangnya dan merasa sangat bahagia. Pegang apa? Pegang apa? Novel. Oke, nah berarti novel. Nah, jadi dari cerita ini teman-teman bisa masih mau nggak cerita ini tentang apa ya? Gini dia saya Membeli buku. Novel, pasti ada. Ini contoh menarik di kalimat yang sebenarnya gitu. Oke, ada yang kurang paham? Oke, berarti nah kita akan kuis nih. Oke, jadi kuisnya ini yang pertama nih. Determine whether the following sentences are true or false in the use of introductory it. Berarti perintahnya adalah tentukan kalimat di bawah ini benar atau salah penggunaan it-nya. Oke, nomor satu nih mau. It is dangerous to drive fast. Oke, kita tunjuk aja deh. Hari ini tanggal 15. 14 sih. Kamu sendiri berarti 15 berarti Rashid. kalimat pertama ini benar atau salah tuh penggunaannya? Boleh baca dulu. It is dangerous to drive fast. Benar atau salah? True or false? False. Sorry, it is. True. True. Kenapa? Karena kenapa ini? Karena kita harus true. Karena true. Karena true ya. Jadi sedikit nambahannya ini true karena aja. Memang jadinya ada dan pola kalimatnya benar gitu. It is dangerous. Itu berbahaya untuk berkendara terlalu cepat. Oke, next yang kedua. Hari ini bulan September. Bulan siapa sih? Ini. It is important to speak English in school. Benar atau salah? True. True atau false? True. Kenapa? Karena formulanya ada. Oke, benar ya. Benar tuh ya. Jadi karena memang sesuai dengan formulanya. It is important to speak English fluently. Oke, next. Nomor 3. 2025 absen 20. Allah. Yang ketiga. 20 dah. False. Why false? Benernya apa bilang? Kenapa? Benernya apa bilang? Benernya itu part. What? Oke, ini Nanti nomornya udah, nomornya. It's 5.2. 25. Tadi mulai at night is tiring. Benar atau salah penggunaannya? Berarti benar? Benar. Salah. Oke. Kalau pola kalimatnya benar? Sebenarnya bener aja. Iya, cuma kayak gitu. Oke, it is tiring to study like at night. Itu melelahkan untuk mengerjakan tugas belajar di tengah malam. Inspiring student. Oke, kurang lebih sudah bisa membedakan ya mana yang itu yang benar, mana yang kurang tepat gitu. Oke, dan next ke quiz tipe yang kedua. Ini langsung nilai nggak? Oh, beda dong. Beda dia pictures-nya. Beda dong. Exercise.
Nah, dari kalimat ini, mana sih kalimat yang formula atau penulisannya itu tepat? Ada yang mau jawab? Satu orang aja. Soalnya satu sama. Ini kan 3 kalimatnya ini. Nah, mana sih dari salah satu dari 3 ini yang Jelas nggak sih? Kata apa nih? Dan kan Dua. Tuh. Untuk terakhir untuk ada satu lagi. itu infinitif atau adverb apa tadi? Adverbial. Adverbial. Itu infinitif atau adverb? Adverb. Oh iya. Nah, ayo. Terus adverbialnya yang mana? Langsung aja. Gimana yours? Presenters. Ide kan infinitnya tuh fine. That's good. Gimana caranya? Jadi ya. Nah, iya, bukan aja. Untuk space terakhir berubah introductory. Nah, untuk nomor 1 ada yang bisa untuk merubah bentuk ini menjadi bentuk Ada yang mau? Pilih aja lah. letter. Yang enggak ini dong, yang bersuara dong. Apa? Yang gak bersuara. Hari bersuara. Ya, ini. Oh, itu belum tahu. Bikin catatan. Pertama, change to introductory form. Ubah kalimat itu ke bentuk introductory. Apa? Kasih kesempatan yang belum ya. Kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol aja. Ngobrol aja. Bro. Coba jadi soalnya bisa dikoreksi masalah tulis. Udah jangan Yang mana titiknya? Ya.
Selanjutnya untuk unitnya coba langsung saja kamu ini untuk nomor 2 coba belum maju Ali Coba langsung kayak ini, Ali belum. Ayo deh, Ali belum. Ali kamu It's shock everyone. She That's right. Shock everyone. it shock everyone that she lies. Buat kalimat ini terbentuk kita. I will give you my phone. You want to get up? That's like you know. Untuk kedua dirubah ke E. Ada yang bisa bantu? Bawa. Apa nih? Yang nomor 2. Oh ya. It was shock. It shock. It was shock. It shock. It Shock. shock. It was shock. It shock everyone that you like. That's right. That's right. Oh yeah. Thank you. It can be used as both a subject and an object. Express type, where, distance, empathy, and size, unit, and effort with adjectives or nouns. Mastercard used to make English sentence more and easier to understand. Oke, saya dengan protes. What's build life is always better than never. Start building your skill. Ada yang tahu artinya nggak? Terlambat itu dia lebih baik. Satu orang aja. Lebih baik terlambat dibanding tidak sama sekali. Jadi start building your skills now. Jadi mulai asah skill kamu itu mulai dari sekarang. Oke, kurang lebih sekian presentasi dari kami. Any question before we finish it? No. Thank you. The quiz. Okay, for the quiz we will use G form, Google form. Will we share after this? Langsung kami share setelah ini saja. Deadline Buat deadline-nya, maunya kapan? malam. 9 malam. Kalau kenapa kemarin jam 8? Jam 9 dari tambahan waktu karena banyak lagi 5 di kupon. Ada singkat kok. Oke. Kemarin kan kelompok saya sampai jam 8 tuh. Beneran? 9 Sampai jam 8 kan? 9 jam. Jam 9? Bukan jam 8 kan? Ditambah. Ada ditambah karena banyak ada kumpul dah. Harus berapa ya? Jam 8. Oke, karena kemarin harusnya jam 8 tapi banyak yang tidak ngumpul. Kami beri tambahan 1 jam, tapi kalau ada yang tidak ngumpul tidak ada bantuan. Berarti fix jam 9 malam ngumpulnya. Siap dong. Soalnya gampang kok cuma 20 soal. Hanya filmkan A atau B
always be new knowledge for we all.